Halo semuanya, jumpa lagi bersama Boruto Update Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini kita akan masuk ke podcast Raka Firzi. Pak, Bapak di mana Pak? Oke, jadi kali ini intronya agak beda ya. Podcast 3 pagi dibajak sama Boruto Update Channel nih. Bagus sekali YouTuber, supaya iya. para wibu itu pada nongol di sini. Oke. Kapan lagi lu jadi cintai para wibu? Oke, ini perkenalan dulu. Di Oke, balik Boruto Update Channel nih siapa sih? halo guys, kembali lagi bersama gue Andrisan di channel Raka Firzi ya. Nama gue sebenarnya panjangnya Andrisan Jaya. Cuma biasa nama panggungnya Andrisan karena emang dibuat sengaja supaya ke Jepang-Jepangan guys ya, Andrisan. Dan kebetulan namanya panjangnya Andrisan Jaya jadi Andrisan panggilnya. Jadi Oke. seperti itu dan gua adalah pemilik dari akun Boruto Bay Channel dan sebenarnya gue punya ada banyak channel guys, ada 4 channel. Channel pertama yang Boruto, channel kedua yang One Piece Update Channel, channel ketiga yang season review itu bahas-bahas semua anime, yang channel keempat itu Andrisan, vlog gua sendiri tapi kebanyakan sekarang main gaming ya. Gaming Mobile Oh, Legends sama live reaction, nonton anime Naruto, anime Boruto juga. oke, jadi ini khusus banget Naruto dan Boruto gitu. Maksudnya channel utama lo. Yoi, jadi channel utama gua tuh sebenarnya bahasnya tentang Naruto dan Boruto, tapi karena gue juga suka anime-anime di Jepang, jadi gue ada beberapa channel yang bahas tentang One Piece, ada beberapa channel yang bahas semua anime. Oke. Terus lo udah berapa lama sih jadi YouTuber nih? Jadi YouTuber berapa lama? Mungkin kalau kita hitung dari semenjak 2018 kayak sudah udah 2 tahun ya, udah 2 tahunan sekarang. Ya sekitaran 2 tahun sih emang. Dan 2 itu tahun. panjang Oke. juga jalannya ya. Jadi nggak sebentar, guys. Wah, lo baru 2 tahun tapi di podcast yang sebelumnya gue sama FK Movers tuh, dia Iya. udah 8 tahun. Oh, dia Si mah Ridwan. dia terlalu GG ya, terlalu tua di YouTube ya. Nah, masalahnya Anda kenapa bisa membalap dia gitu? Ya kasih tahu dulu dong, subscriber Boruto Update Channel tuh berapa sih? Yoi, jadi subscriber Boruto Bay Channel di sekarang ya, sekarang ini tuh udah mencapai 600.000 subscriber, 601 sih lebih tepatnya 601. Dan itu dari sekarang sih udah mulai ningkatnya cepet banget ya. Dulu tuh pertama kali bikin channel itu ningkatnya sehari paling cuma 200 100 subscriber gitu-gitu ya. Terus pas udah lewat tahun pertama, peningkatannya tuh drastis banget. Sehari itu bisa naik 50.000 subscriber. Jadi dalam waktu sehari, sebulan tuh 50.000 subscriber, jadi 2 bulan tuh udah 100.000. Jadi cepet banget kalau misalkan naik sampai 600.000 dalam waktu 2 tahun tuh emang cepet banget sih. Jadi Iya, kenapa gue bisa ngalahin si Ridwan itu gara-gara perkembangannya emang terlalu cepet ya. itu berarti lu emang dari awal udah khusus spesifik untuk ngebahas Naruto ini? Ya mungkin itu juga salah satu jadi kuncinya ya kenapa channel ini bisa jadi berkembang lebih cepat dibandingin dia ya. Dulu kan kalau si Ridwan tuh banyak campur-campurnya ya, dia banyak video yang kayak apa ya, kompilasi-kompilasi video gitu kebanyakan dulu. Terus suka ngelawak videonya dan lain-lain. Akhirnya dia nemuin jati dirinya sebagai seorang Kamen apa Rider. sebutnya? Bukan, kalau yang main-main kamera itu sebutnya Gue nggak tokusatsu, tahu. tokusatsu. Tokusatsu, iya itu Ya, maksudnya. Iya. tokusatsu. Nah, kalau gua kan memang bahas tentang Naruto kan, Naruto Boruto kan. Jadi kalau gue fokus di situ, kalau gue bikin terus kontennya terus-terusan gitu ya, lama-lama ya kepancing semua penonton yang menonton ke si konten gue ini. Oke, terus sebelum sebelum jadi YouTuber deh, ini pasti kalau sekarang kan lu udah subscriber lu tahu lu sebagai YouTuber. Sebelum jadi YouTuber tuh lu apaan sih kerjaannya? Yoi, jadi ini Cerita dong. bertolak belakang sekali, nggak bertolak belakang sih, sebenarnya sejalur. Cuma ya harapan gue tuh dulunya nggak jadi YouTuber guys ya. Awal-awal tuh pengennya jadi animator guys. Jadi animator, kuliah di ambil jurusan DKV animasi dan ya gue mulai belajar banyak sih di situ ya, editing dan segala macamnya. Tapi sebelum gue kuliah juga gue udah belajar video editing di SMK. Emang gue udah basicnya itu udah bisa motong-motong video, bikin efek segala macam ya, VFX gitu-gitu gue bisa lah ya. Cuma ya gue ngikutin market YouTube, dan akhirnya gue juga punya hobi untuk nonton anime Naruto dan Boruto juga. Dan sekarang malah jadi bikin channel Boruto dan Naruto ya guys ya. Dan itu dulu waktu kuliah belajarnya itu
apa, kalau dibilang sulit mah sulit banget ya. Ini kalau di channel gue yang sekarang, kalau editing itu gampang banget. Cuma motong-motong, ngambil beberapa video episode Boruto Naruto, terus tambahin beberapa kata-kata, bikin skrip dan lain-lain, itu bisa dalam waktu sehari tuh bisa dapat 2 episode. Sementara kalau kita belajar tentang animasi, jadi animator gitu-gitu, itu dalam waktu sehari kita nggak bisa selesaiin satu editan video guys ya. Karena Butuh ini, sampai Tris. berminggu-minggu. Karena menurut gue kita kuliahnya itu untuk bikin feature film gitu sih. Yoi. Jadi kita dididik untuk menjadi animator misalkan untuk layar lebar atau gitu-gitu kan. Nah, tapi dari situ ya kita dapat sesuatu, paling nggak ilmu lah yang bisa kita gunakan gitu kita ketika kita mencari uang guys. Dan salah satunya bisa diterapkan di YouTube ini. Jadi ya menyesal dan tidak menyesal sih, antara menyesal dan tidak menyesal. Paling enggak Kenapa nyesel nggak? Bentar dulu. Kenapa nyesel emang? Ya kalau nyesel sih karena uangnya udah keluar banyak guys ya. Jadi lu berharap nggak usah tau gitu, nggak usah dari SMK langsung aja gitu ya jadi YouTuber. Ya Nggak usah kuliah. bagusnya Tapi sih kan, harusnya gitu ya. Karena kalau tapi kan nggak ada ini ntar. Kita nggak kenalan ntar ya kan. Oh iya sih. Sebenarnya kalau kuliah itu yang lebih penting adalah mencari jaringan guys ya, jaringan sosial. Jadi kalau mata kuliah dan nilai itu nggak penting, nggak terlalu penting. Yang penting itu nilai sosialnya ya. Aku juga Jangan gitu dong. Lu jangan, bentar dulu, lu jangan ngajarin yang enggak nih ke pendengar podcast ini ya. Tetap lu harus cari ilmunya. Cuman jaringannya jangan ya, networkingnya juga jangan sampai lupa gitu. Jangan sampai lupa, iya. Cuma emang Bener lu ya. Kalau menurut pribadi nih ya, itu tuh harusnya emang kayak gitu. Kita harus gampang harus mencari jaringan tuh lebih kencang daripada mencari pendidikan ya. Karena lu tuh nggak bisa hidup tanpa orang lain. Tahu nggak? Lu nggak bisa hidup tanpa orang lain. Bener. Channel gue bisa berkembang. Ya. Ini channel gue bisa berkembang gara-gara ada orang lain. Nggak mungkin gara-gara gue dapet ilmu. Gue buat apa dapet ilmu tapi nggak ada orang lain gitu. Nggak guna. Wah gila. Ini bisa didebatin banget nih. Kontroversi banget ntar nih. Ada. Networking lu kayak gimana sih cara lu networkingnya di kuliah tuh? Kan kita sekelas cuma 50 dan itu terus berkurang tiap semester kan? Kalau gue sih networkingnya gue ikutan organisasi ya guys. Kita rata-rata tuh anak di kafe, kebanyakan mereka udah pada sibuk ngerjain tugas kan, udah nggak bisa bersosialita lah, berarti udah nggak bisa nyari-nyari temen di luar sana karena udah terlalu sibuk ngerjain kerjaan di kafe. Tapi gue orang yang paling gila sih kalau dibilang ya. Gue ikutin semua yang ada, fitur-fitur yang ada di kuliahan ya, termasuk organisasi. Gue masuk ke setiap organisasi, baik itu DKV dan lain-lain. Tadinya DKV gue masuk, cuma nggak diterima, ya udah akhirnya gue lepas tangan kan. Itu namanya nggak masuk dong. Kalau lu masuk tapi gak diterima, namanya nggak masuk dong. Gue udah nggak masuk kan, akhirnya gue sakit hati, gue nemuin yang lain aja, organisasi yang lain kan. Tapi kan lu ini jadi ketua Budis ya kan? Iya, karena gue sakit hati tuh gak dimasukin tim DKV. Iya, cerita. Kayaknya gue nggak tahu perorganisasian lo nih. Kenapa bisa ditolak sih HIM DKV? Kenapa ya? Gue juga nggak tahu. Kayaknya gue nggak berbakat di gambar deh. Kayaknya emang kan HIM nggak harus gambar dong. Tapi yang diterima itu, lu nggak tahu teman sekelas kita tuh rata-rata yang berjago-jago gambar. Tepa, siapa lagi? Reja, Uta, Flo. Itu orang-orang yang jago gambar semuanya. Siapa coba yang nggak jago gambar? Tapi emang pas di HIM gambar, HIM kan ngadain event atau nggak ya berorganisasi, nggak ada hubungannya sama gambar aja. Ya cuma gue nggak tahu sih. Dia lihat dari CV juga kan. Kemarin gue waktu bikin CV, kayaknya CV gue jelek kali. Ya, pantas. Bisa jadi sih ya. Pokoknya dia lihat dari CV ya. CV itu kan menunjukkan skill lu kan. Kalau CV lu jelek, berarti skill lu jelek. Mungkin lihat dari situ ya. Makanya gue nggak terima. Terus ya udah, akhirnya gue beralih deh tuh ke organisasi Budis guys. Wah, itu sih yang mengubah gue sampai sekarang sih. Gara-gara ada organisasi itu ya gue bisa bikin channel sampai sejauh ini. Karena gue waktu itu pertama kalinya gue bikin channel ini, gue nyebar-nyebarnya ke orang-orang yang pernah jadi seorganisasi sama gue ya. Oke. Ya dari situ baru gue menemukan Facebook guys. Diceritain gak nih cara bikin channel lama-lama? Ngomongnya lebih nyantai lagi aja. Kehidupan perkuliahan dulu kali kita omongin ya. Boleh ya. Di perkuliahan sendiri, lu juga salah satu ini ya, ketua kelas ya selama 4 tahun. Iya, selama 4 tahun gue jadi ketua kelas ya. 4 tahun.
Gak Terus ada yang mau jadi apa sih sebutannya dulu apa sih? gue juga Komti. kompi. Iya, Gue juga lupa sebutannya apa. Komti. Gue inget Komti dong. Iya, dan lo punya apa dari semester berapa tuh? Udah punya fanbase sendiri kan? Fanbase apaan ya Pak? Itu Andri Sanjaya Fans Club, yo. Itu baru Di yang bikin Facebook semester kalian bisa berapa itu cari anjir. kalau mau cari aib-aibnya Andris ini di Facebook search Andri Sanjaya Fans Club. Adminnya Ridwan yang kemarin ada di episode 3. Untuk anak masih hidupin fans itu apa? Masih cukup Gila. update loh. Oh iya anjir. Ini lama-lama gue bisa terkenal gara-gara itu juga nih. Bahaya nih. Aib-aib gue dihil semua masalahnya. Terus nyantai dong, ngomongnya nggak usah cepet-cepet ya kita. Ini terdurasi cuma 2 menit lagi. Lu ngomong semua informasinya langsung di depan gitu. Terus bahas apa lagi ya? Oh iya, kalau misalkan kan ini lagi pandemik nih ya. Ngaruh nggak sih ke YouTuber? Pandemik ngaruh enggak ke YouTuber? Sebenarnya sih ngaruh ya. Pertama kali pandemi ini muncul, gue pikir nggak ngaruh ya. Tapi setelah lama berjalan ya, ternyata ngaruh juga loh. Itu parah sih ngaruhnya. Jadi ngaruhnya itu adalah ke iklannya, bukan Kenapa? penontonnya. Kalau penontonnya sih meningkat ya, karena mereka kan nggak Karena ini. orang nggak ngapa-ngapain. Karena orang nggak ngapa-ngapain ya. Pasti mereka luangin waktu mereka buat nonton lah ya, buat nonton YouTube. Nggak mungkin kalau nggak ngapain nggak nonton YouTube. Gue jamin pasti nonton YouTube sih. Cuma itu iklannya yang berpengaruh, karena kalau misalkan kita lagi kayak gini kan otomatis usaha-usaha yang industri makanan itu udah pasti nutup kan. Mereka juga udah pasti produksinya makin menurun, dan kalau mereka ngiklan pun buat apa kalau produksi mereka menurun? Kan mereka mengiklan untuk produksi mereka semakin meningkat kan. Tapi sekarang kan produksi mereka lagi nurun. Kalau misalkan mereka tetap iklan ya mereka rugi. Makanya beberapa iklan banyak yang keluar dari YouTube untuk selama bulan ini sampai berakhir ya tuh pandemi. Kayak gitu. Dari mulai kapan tuh iklan-iklan udah pada cabut? Gue sih mulai berasa berkurangnya pendapatan YouTube itu mulai dari 2 minggu yang lalu sih. Masih 2 minggu bentar yang lalu dong. udah Pandemi kan udah dari Maret awal. ya makanya gue bilang pas di awal-awal tuh gue kayak nggak merasa ini ada pengaruhnya gitu. Jadi pas sudah berjalan selama sebulan sampai 2 bulan baru berasa. Kalau awal-awal memang mungkin nggak berasa karena mereka juga masih biasa-biasa aja sama corona tuh, masih biasa-biasa aja. Tapi sekarang kan udah mulai dikurung-kurungin terus sama pemerintah kan, supaya nggak kerja lah, pokoknya di rumah aja gitu-gitu kan. Makanya dari situ mulai tuh beberapa perusahaan udah mulai turunin iklan mereka. Oke. Itu jauh drastis gak? Kalau dibilang drastis sih cukup drastis ya. Ini selama pendapatan di tahun kemarin dibandingin tahun kemarin sama tahun yang sekarang, ini tahun sekarang tuh benar-benar menurun banget sih. Iya, ini kan belum selesai tahun ya ini. Santai dong. Buru-buru banget nih, baru bulan 4 ya kan? Iya, baru bulan 4. Iya, baru bulan 4 sih emang. Biasanya tuh pendapatan akan naik lagi ketika udah akhir tahun ya, udah mau nyampe di bulan Oktober November tuh meningkat ya. Tapi kita lihat aja nanti ya apakah emang benar-benar meningkat atau menurun parah. Kalau misalkan menurun parah berarti benar-benar ini pandemi berpengaruh banget sama YouTube. Iya, semoga aja cepat selesai sih pandeminya kan. Karena ya lu lihat aja orang-orang juga udah pada PHK gitu kan. Tapi kalau misalkan ini berlama-lama bakal chaos sih. Tapi bukannya Pak Jokowi pernah ngomong ya kalau pandeminya nggak bakal berakhir di tahun ini ya? Iya, gue pernah dengar sih. Bahkan kalau nggak salah tuh Harvard University juga memperkirakan secara global ya, itu di tahun 2021 atau 2022 baru bener kan. Gitu. Nah. Ya, cuman nggak mungkin dong, masa kita PSBB social distancing sampai 2022. Gue keluar udah bewokan bergondrong jadi manusia goa anjir. Nah ini juga agak seru ya, gimana cara mereka nanti bikin kita supaya tetap terjaga gitu dari virus, tapi kita tetap masih bisa keluar gitu. Kayaknya sulit gitu, nggak mungkin kayaknya kita masih dibolehin keluar dengan keadaan virus itu masih bisa nyebar di mana-mana. Cuma susah sih. Iya, kalau udah ada yang kenalan lo? Oh, kenalan gue sih selama ini nggak ada yang kena ya. Di komplek gue soalnya udah ada anjir. Agak ngeri-ngeri juga jadi ya kan keluar. Wah, gila. Itu apa, orang tua? Gue nggak tahu. Ya beda berapa blok gitulah dari tempat gue. Kan lo tahu sendiri Depok
Ya Depok Ya emang gitu kemarin lah. lagi itu sih, lagi hype karena gara corona kan. Sebagai pionir ya kan. Eh apa pasien nomor 1, 2-nya kan dari Depok. Terus ya cukup hitungannya ini sekarang udah red zone sih kalau nggak salah ya. Iya Seingat udah red zone gue sih emang. Depok tuh udah red zone di bagian gue. Udah. Ya Emang udah kemarin kan jadi banyak juga emang gini deh. ditutup-tutupin kan di Depok juga banyak di apa petugas-petugas pada berkeliaran kan. Di sana Benar-benar gimana? kontrol banget kan. Kalau di sini sih ya masih ada petugas cuma ya lalu cuma ada suara mikrofon doang. Suara-suara apa yang digital gitu yang direkam-rekam diulang-ulang. Oh, Petugasnya paling oke. cuma ada satu dua udah habis itu nggak terlalu ketat banget loh. Cuma awal-awal ketat sih awal-awal ya habis udah kesini-sini sih udah nggak terlalu. Ya wajar lah ya Indonesia kayak gitu lah. Iya, tapi kita kayaknya harus beradaptasi sih dengan kondisi kayak gini. Iya Harus sih. berpikir kreatif lagi gimana cara ya biar bisa survive gitu loh. Iya Soalnya kan benar-benar nggak benar. tahu sampai kapan. Ya, justru makanya harusnya kita lebih banyak memanfaatkan dunia online, iya benar sih dunia online sih. Harusnya sih dunia Iya. online bisa mengangkat ya. Cuma ya gimana ya, online itu juga sebenarnya pendapatannya dapat dari beberapa perusahaan yang berjalan yang selama ini ya yang ada gitu ya, yang sebelum Covid tuh mereka berjalan terus, tapi sekarang gara-gara Covid mereka jadi susah gitu jalannya. Sekarang jadi pendapatan kita juga dari mereka juga berkurang. Jadi Oh. ngebentuknya juga agak bingung ya. Terus Apakah dengan selain saham juga bisa? ya saham mungkin itu salah satu yang gue lakuin sih. Jadi sekarang biar bisa muter terus ya. Tapi saham Eh, bukannya lagi turun juga ya? Wah gila, hancur sekarang. Kemarin IHSG sampai 4.600. Wah gila. Untung Makanya gue gue udah nggak main lagi di saham. tapi tinggal nunggu rebound aja sih, Oh, iya sih gitu. emang sih ini justru waktunya orang-orang tuh waktunya wajib beli gila. Kalau Iya, turunnya parah tuh wajib beli sebenarnya. tapi ini buat yang denger ya, jangan Heeh. karena ya misalnya ada yang main saham, jangan karena ini waktunya lagi beli, terus lo nggak punya dana emergency lo, itu lo beli Buat buat saham, bertahan hidup jangan. gitu ya. Ntar lo Buat bertahan hidup dapat malah saham buat tapi nggak beli bisa saham. makan. Bener Pokoknya sih. utamain dulu dana emergency lo, baru kalau punya lebih Buat main puterin di saham. saham gitu. Iya sih bener Dan sih. siap rugi, siap untung kalau main di saham juga kan. Ya takutnya kan virus ini nggak tahu kan tiba-tiba jadi ganas gitu kan berevolusi kan. Tiba-tiba Iya. jadi bertahun-tahun kan wah udah. Kalau misalkan Oh, gue kita punya nggak ngerti pondasi lagi. nggak kuat gitu kan di saham, wah udah langsung hancur tuh, anjlok kalau Gila. nggak tahan. Selain dari YouTube, apalagi lu masih jualan gak sih? Kan dari kuliah kan jualan macem-macem kan lo? Iya Pak, saya sih pengennya begitu ya jualan. Sama Bapak Riton juga saya mau jualan tadinya. Kemarin Bapak Riton yang ngomong ya. Ridwan ngomong apa dia? Maksudnya jualan apa? Tadinya kita mau rencana mau bikin onigiri berdua. Oke. Riset-riset lah kita tuh kemarin kan, bikin yang ada isi apa namanya? Mayo, Daging-daging sapi kayak macam saus tiram, terus rasa saus tuna gitu-gitu. padang. Saus padang. Pertama kali kita bikin rasa saus padang sih. Saus padang itu rasanya ya lumayan lah ya. Yang kita bikin tuh lumayan. Tapi kita nggak action dari kemarin. Kebanyakan percobaan mulu. Jadi lu cuma Coba makan makan sendiri sendiri. nih. Coba makan sendiri kayak begitu. Terus-terusan sama berapa kali ya gua ke rumah dia? 4 kali kayaknya bolak-balik. Terus Terus akhirnya akhirnya tiba-tiba corona menyerang. Gua nggak jadi lagi dah bar ya. nggak jadi bisnis. Nggak jadi bisnis. Corona Tapi kan menyerang nggak jadi bisnis. sekarang enak, maksud gue jualan-jualan justru jadi laku yang via Ya online kalau gitu kan? via online gitu ya laku sih kalau Grab gitu-gitu ya. Cuma Iya. tetap aja sih kalau misalkan mereka nggak punya duit juga mereka pasti nggak akan beli lewat online juga kan. Mereka pasti lebih banyak masak sendiri. Iya kan, tapi nggak semuanya bisa masak. Ya Ya, market, tinggal lu milah market aja sih. ya emang sih tinggal kita maunya ya khusus untuk orang kaya ya bikin untuk orang kaya. Kalau untuk Yoi. yang miskin-miskin nggak mungkin lah ya kita bikin kayak begitu. Pasti mereka punya cara untuk supaya bisa makan dengan uang yang secukupnya gitu kan. Iya, harga onigiri lu mungkin buat mereka bisa makan warteg sekali yang sangat kenyang ya kan, dibanding satu Nah, buah tadi onigiri. kita kepikiran kayak gitu, kita mau bikin onigiri yang mereka cuma sekali beli gitu kayak udah beli nasi padang satu gitu, enak. Ya itu namanya jual nasi padang aja bos. Dalamnya ada telur cabe ya kan, telur balado, terus sama sayur-sayuran. Udah lu ungkep jadi satu, dibungkus sama kertas mika itu loh.
Iya. Ya udah jadi. Namanya jual nasi Padang bukan onigiri, woi. Tapi dari situ gue banyak belajar juga sih masak-masak sama dia ya. Tapi awal-awalnya kita emang nggak bisa masak, terus kita minta bantuan sama temennya dia tuh yang jago masak. Dari dia baru kita mendapatkan resep yang bagus. Cuma pas sudah dapat resep yang bagus, kita kebanyakan ini nih, otak kita tuh terlalu hebat ya. Udah mikir yang ini, pengen mikir yang itu lagi, akhirnya malah nggak jadi. Jadi terlalu banyak yang dipikirin ya? Iya, Tapi terlalu gak banyak jalan? dipikirin, terlalu banyak ide-ide, akhirnya malah nggak tereksekusi dengan baik, bubar ya. Emang agak susah sebenarnya kalau kita nggak punya pengalaman di bidang ini ya, apa food Kuliner. and beverage gitu-gitu Food ya. and beverage. Oke, balik lagi kali ini ya ke YouTube. Tadi sedikit latar belakang dari seorang Andris ya kan, sebelum jadi YouTuber ngapain aja. Oke, kita balik lagi. Mungkin banyak yang kepo nih. Kan karena lagi pandemi gini, banyak yang di rumah gitu kan. Mungkin mereka pengen nyoba jadi YouTuber gitu kan. Banyak gak sih? Menurut gue banyak sih, karena even adek gue ya sebagai penonton aktif YouTube dan kayaknya seru, pengen jadi YouTuber juga. Modal jadi YouTuber tuh apaan sih, Riz? Modal jadi YouTuber ya. Pertama, kalian harus punya sesuatu yang disukain dulu sih. Kalau menurut gua ya, kalau gua secara pribadi tuh menurut gua pertama yang paling disuka apa dulu. Misalkan kalian sukanya main Mobile Legends gitu kan. Main Mobile Legends bisa sehari ngabisin waktu 6 sampai 8 jam gitu kan, dan itu seneng gitu, ketika kita main itu kita seneng dan nggak tahu waktu. Nah, itu adalah sesuatu yang bisa jadi modal untuk YouTube. Kalau gue bilang kayak gitu ya. Dan kalau gue tuh bisa sehari ngabisin waktu untuk nonton anime tuh bisa 3 sampai 4 jam sih kalau dulu ya. Dan karena hal itu gue sering lakuin, dan akhirnya gue pikir ya udahlah gue coba bikin YouTube, dan gue juga ngelihat beberapa YouTuber banyak juga yang ngebahas tentang anime kan. Ya udah, akhirnya gue juga ambil dari awalnya itu, pertama-tama itu modal pribadinya itu dulu. Kita apa yang kita sukain dulu. Terus habis udah tahu nih apa yang kita suka, barulah kita mulai aja dulu gitu ya, mulai aja dulu bikin channel, terus cari-cari tahu gimana cara ningkatin views, cari-cari tahu gimana cara ningkatin subscriber. Dulu kan awal-awal kalau gue kan nggak tahu ya gimana cara ningkatin subscriber, gue taunya cuma komentar aja deh di video yang udah viral gitu kan. Kayak siapa ya dulu, kalau konten anime yang paling viral itu adalah Abdi Kos. Jadi gue temuin Abdi Kos, gue temuin Daftar Review TV, gue komentar tuh di bawah video mereka tuh kan. Tapi pas gue komentar, ngilang komentar gue. Kenapa tuh? Ya karena dianggap spam. Jadi kalau misalkan gue taruh link gue tuh di komentarnya, dia dianggapnya spam. Atau gue nggak tahu sih antara dihapus sama dia atau dianggap spam sama YouTube. Tapi emang YouTube tuh bisa nganggap kita spam sih. Kalau kita dalam waktu bersamaan gitu ya kan, ke channel sebelah kita kirim komentar gitu juga sama, itu dianggap spam. Makanya bisa dihapus sama YouTube otomatis. Nah, dari situ gue belajar kan, ternyata nggak bisa nih dengan cara seperti ini, kita nggak bisa bikin nge-guide orang gitu untuk ke channel kita. Akhirnya gue cari tahu di Google lagi gimana caranya ningkatin views dan sama sub, dan gue akhirnya ketemu dengan yang namanya Facebook. Di Facebook itu ternyata banyak komunitas-komunitas yang bisa bantuin kita untuk naikin subscriber sama view, dan biasanya orang-orang menyebutnya dengan sub for sub dan view for view. Tapi itu adalah hal yang diharamkan oleh YouTube. Jadi sebenarnya nggak boleh kalau kita sub for sub dan view for view. Cuma kalau menurut gue pribadi, sub for sub sama view for view itu boleh, asalkan kita ya deal-dealan gitu ya. Kalau nonton 5 menit ya bareng nonton 5 menit. Jadi 5 menit, 5 menit nonton. Saling menguntungkan aja. Saling menguntungkan aja. Itu masih oke. Kecuali kalau kita cuma lu tolong dong subscribe, bisa tuh tinggal. Kalau misalkan gak ditonton dan cuma di subscribe gitu aja, YouTube akan baca dan dia akan langsung unsubscribe. Jadi otomatis akan unsubscribe. Sekarang ada kayak gitu ya modelnya? Dari pertama kali gue bikin YouTube udah kayak gitu. Jadi tahun 2018 udah modelnya kayak gitu sih algoritmanya YouTube ya. Jadi setiap kali gue minta subscribe sama orang, gue cuma subscribe doang, nggak nonton. Waktu itu gue cuma nonton 1 menit lah bareng-bareng sama mereka kan, 1 menit. Dan tetap aja ada yang berkurang gitu subscribernya, karena YouTube udah tahu kalau kita lagi support sub. Makanya ya paling nggak minimal 2 menit lah, 2 sampai 3 menit untuk nonton, saling nonton. Habis itu ya baru subsnya bakal permanen gitu. Oke, ini kan ngomongin masalah konten. Kalau masalah gear nih, karena kalau yang biasanya yang gue temuin ya, bang gue pengen jadi YouTuber, atau misalnya kayak gue mau jadi fotografer gitu, tapi gue nggak punya kamera yang bagus gitu.
Itu menurut lu gimana, Dris? Awal-awal ya. Emang gear sepenting itu? Ya awal-awal sih kalau misalkan kontennya tentang vlog ya, kalau kontennya tentang vlog ya butuh yang namanya kamera. Tapi kalau misalkan konten yang nggak butuh kamera pun ada juga, kayak misalkan main Ya game. podcast ini. Kayak podcast ini juga sama kan, podcast ini cuma modal suara. Modal Yoi. suara, headset, Modal suara mikrofon di Discord. di Bahkan Discord. kita bikin podcastnya jarak jauh ya kan? Iyo, Nggak perlu nggak keluar. perlu tatap-tapan gitu kan. Yoi. Nah, ini juga bisa jadi salah satu contohnya. Tapi masih banyak kok di luar sana yang awalnya juga nggak usah pakai kamera. Kayak contohnya Just No Limit pertama kali bikin channel itu mereka dia nggak pakai kamera sama sekali. Dia cuma ngandelin aplikasi perekam layar ya di HP malah ya, bukan di komputer, di HP. Aplikasi perekam layar di HP, direkam masih culun-culun ngomongnya, akhirnya naik tingkat lah dia ke komputer, dari komputer masih cuma ngerekam layar doang. Terus naik tingkat lagi, mulai ada suara, abis itu mulai ada muka kayak gitu. Jadi awal-awal tuh intinya berproses. lu mulai aja dulu gitu. Yoi, mulai aja Iya dulu kan? yang penting. Tuh, buat yang dengerin, kalau emang pengen terjun kemanapun, ini berlaku sih ke semuanya ya. Mau ke jualan, mau ke kuliner, mau ke digital. Intinya lu lakuin aja dulu. Iya. Yang ntar akan berkembang sendiri kalau lu tekun. Ya, Iya betul. kan? Betul sekali. Ini kita nggak sponsorin sama ini ya, Tokopedia ya. Wah, kok tiba-tiba Tokopedia? Oh, Tokopedia tagline soalnya mulai aja dulu ya. Yoi. Bener gak sih tagline Tokopedia? Bentar gue cari deh. Iya bener, mulai aja dulu Tokopedia. Oke, bentar gue lihat dulu. Tersalah lagi. Iya bener, mulai aja dulu Tokopedia. Ngomong-ngomong e-commerce ya kan? Iya. Kita bakal ngadain giveaway buat pendengar podcast ini. Gue dan Boruto Update Channel akan membagikan apa, Dris? Kasih tahu dong. Jadi kita akan bagi-bagi belati Azuma ya, belati Cakra Azuma. Bagi kalian yang senang dengan anime Naruto dan Boruto pasti tahu apa itu belati Cakra Azuma. Seperti yang sudah biasa di giveaway-kan di Boruto Update Channel. Jadi di sini akan kita bagikan juga guys. Ada 2 belati Cakra Azuma. Terus gimana caranya untuk ikutan giveaway kali ini? Gampang banget caranya. Pertama-tama kalian harus pencet tombol subscribe untuk channel ini dulu ya. Jadi channel Raka Virzi ini tolong di subscribe. Habis itu setelah itu kalian tinggal komentar di bawah video ini tentang quotes mana dari Azuma yang paling kalian sukai ya. Jadi setelah kalian tulis komentarnya, kalian langsung tungguin aja sampai tanggal 6 ya Pak. Iya, tanggal 6 lah ya pengumuman. Tanggal 6 Mei ya. Tanggal 6 Mei kita akan umumkan pemenangnya siapa. Dan kalau bisa kalian harus cari quotes terunik ya guys ya, karena kita akan random menggunakan YouTube Random Comment Picker. Dan pemenangnya nanti akan diumumkan di Boruto Update Channel. Jadi kalian nggak usah nungguin pemenangnya di channel Raka Virzi, langsung aja ke Boruto Update Channel nantinya ya. Jadi di sini kalian cukup untuk komentar aja. Syaratnya adalah komentar dan subscribe si channel ini. Mungkin bisa nonton video yang lain kali, video yang lain. Yoi. Karena YouTuber gak cuma ini. Gue di episode lain ada ngobrol sama YouTuber juga. Mungkin bisa nyambung-nyambung. Nah, mereka juga tahu nih, si FK Movers tuh mereka juga tahu rata-rata yang subscribe FK Mover juga subscribe gue ya. Jadi ini ada beberapa YouTube subscriber Rituan ya di sini ya. Kalau misalkan nonton ya. Oke, gue sedikit ngejelasin buat subscribersnya Boruto Update Channel ataupun siapapun yang mendengarkan ini. Jadi podcast ini dibuat itu untuk ngobrol-ngobrol santai bersama profesi-profesi tertentu yang menarik. Salah satunya misalkan ada animator, ada YouTuber, atau ada fotografer, ada model. Nah, jadi buat kalian yang kepo sama profesi tertentu, kalian bisa stay tune di channel ini, karena ini akan update cukup berkala. Jadi jangan sampai ketinggalan, ditonton aja episode-episode lainnya. Contohnya salah satunya misalkan kalian kepo sebagai YouTuber, gimana cara jadi YouTuber, atau enggak YouTuber tuh ngapain sih? Ya kalian bisa stay tune di sini juga. Ya, jadi si FK Movers tampil di sini juga di episode ketiga guys. Jadi bagi kalian yang subscribe si FK Movers juga, dulu dia ada di sini, jadi kalian pastinya juga harus menonton channel ini guys. Karena channel ini akan banyak menampilkan para YouTuber, para model, para profesi lainnya ya. Jadi semuanya bisa kalian lihat di sini, dan kalian bisa tahu bagaimana cara mereka survive untuk kehidupan mereka, bagaimana cara mereka bisa jadi orang yang kreatif gitu-gitu ya kan.
Oke, kita close di giveaway-nya, kita lanjut ya. Kita lanjut ke suka dukanya nih. Terakhir lah. Suka dukanya jadi YouTuber, membangun channel Boruto Update channel ini. Gimana, Dris? Suka dukanya mungkin pertama gue harus ngomongin dukanya dulu ya sebelum suka ya, karena Boleh. duka itu harus di awal guys ya. Kalau dibilang duka sih gila ya, kalau jadi YouTuber itu ternyata guys ya, kalian harus bertahan dengan head comment ya, head comment dari orang lain. Dan kalau cuma 1, 2, 3, 4, 5 masih oke lah ya. Kalau head comment 1, 2, 3, 4, 5 masih bisa dihitung pakai jari, masih oke. Tapi kalau misalkan udah nggak bisa dihitung pakai jari, itu yang bikin kita stres guys ya. Jadi kalian di sini juga harus punya yang namanya pikiran yang positif. Jadi selama kalian dihujat, selama kalian dijolimi ya, dijolimi, kalian tetap kuat gitu ya guys ya, tetap bisa bertahan di YouTube, terus tetap bisa bikin konten terus. Jadi kalian nggak kepikiran. Biasanya nih kalau misalkan yang awal-awal YouTuber awal tuh dia terlalu banyak nyimpen duka sebagai YouTuber, akhirnya dia malah jadi nggak konsen, bikin konten di channelnya sendiri dan akhirnya channelnya mati. Itu beberapa subscriber yang terlalu banyak pikiran guys ya, terlalu banyak memikirkan negatif-negatif tentang komentar orang. Nah kalau misalkan kalian udah menerima banyak comment head, abis itu kalian perlu buktiin nih ke mereka kalau comment head mereka ini nggak pantas ada di channel kalian, dengan cara ya bikin konten kalian tuh lebih baik lagi terus-terusan kayak gitu ya. Itu duka sih, duka-dukanya di bikin channel YouTube seperti itu biasanya. Awal-awalnya kayak gitu atau sampai sekarang masih juga? Sampai sekarang masih ya. Jadi walaupun kita udah gede, segede Atta Halilintar pun malah yang udah sekelas Akan Atta semakin tuh kenceng ya head malah comment-nya. iya betul. Yang sekelas Atta tuh bukannya yang cecere lagi yang ngeledek dia, bukan cecere lagi yang ngejolimi dia, tapi YouTuber gede pun ngezolimi dia. Gila nggak? Makanya Bukan cuman 1-2 juta orang kayaknya yang iya, hate dia. masalahnya udah jutaan orang gitu kan. Apalagi jutaan orang itu ditunggangi sama YouTuber-YouTuber gede gitu. Nah, itu yang makin bikin orang tuh tambah stres biasanya. Tapi kalau misalkan mereka cuma kayak mikir itu lewat-lewat aja gitu ya, cuma lewat ya kalian pasti bisa survive terus, guys. Dia juga sampai sekarang masih survive kok, nggak mikirin hal tentang itu ya. Terus sekarang kita bahas tentang sukanya ya. Sukanya kalau jadi YouTuber itu adalah kita bisa kerja di rumah, guys. Sukanya gitu ya. Kita bisa kerja di rumah, kita bisa nentuin waktu kerja kita kapan. Terus kita ya ibaratnya kerjanya santai lah ya. Nggak kayak kerja kantoran. Kalau kerja kantoran kita disuruh untuk bikin ini, bikin itu sesuai dengan yang bos mau, kita harus sesuai dengan yang klien mau, dan akhirnya malah kita jadi stres kalau misalkan salah ya di mata klien. Terus kita kalau nggak sesuai aturan gitu ya, datang ke tempat klien pakai baju compang-camping, datang terlambat diomelin. Nah kalau di YouTube nggak kayak gitu ya, kita nggak, tetap selalu happy ya walaupun kita telat untuk upload gitu ya. Para subscriber kita tuh tetap setia gitu, tetap nonton juga walaupun kita telat upload ya. Kayak dulu pernah upload video janjiin jam 6 tapi gua upload jam 8, tetap setia dia ya guys ya. Ya itu cuma jeda 2 jam ya kan. Iya. Tapi ya kalau misalkan lu ketemu klien disuruhnya jam 7, lu datangnya jam 9, mati kan lu. Nah dulu soalnya gue juga pernah kayak gitu sih. Dulu gue pernah ketemu klien disuruh janjian jam 10, jam 8 gue datang jam 10, gila. Tapi untungnya ada teman gue sih emang di situ. Cuma harusnya gue datang tepat bareng sama dia sih. Tiba-tiba gue telat, ya udah gue kena omel sama rekan gue sendiri sih, bukan sama kliennya. Sama kliennya paling tegur biasa sih. Cuma ya kan dari situ kita jadi ngerasa kayak enak hati gitu kan. Tapi kalau di YouTube kita nggak akan ngerasa seperti itu. Kita jadi bos dari usaha kita sendiri. Iya, tiap profesi ada plus minusnya lah ya. Iya. Tapi kalau misalkan di YouTube ya jam kerja kalian ya 24 jam menurut gue. Nah, ya itu salah satu kendala juga sih. Tapi tergantung nanti kalian manage pendapatan kalian maunya sampai mana gitu ya. Kalau yang pendapatannya mau gila-gilaan ya wajib 24 jam terus online. Iya, makanya itu merupakan menurut gue ya bisa dibilang duka juga sih. Ya, di saat temen-temen lo udah bisa selesai santai-santai gitu kan. Bisa santai malam di rumah atau Sabtu Minggu jalan, ya lo di rumah kerja. Nah, iya. Bisa sih kayak gitu sih, bisa dibilang tergantung bagaimana dia cara pikirnya. Kalau misalkan dia pikir bikin video selama 24 jam itu bikin dia stres, ya akhirnya dia malah jadi duka. Tapi kalau misalkan dia emang suka ngedit video tentang hal itu, jadinya biasa-biasa aja gitu ya. Tergantung mindsetnya dia sih. Oke, sama ini dong,
kan lu ngebahas tentang Naruto ya, Hmm. atau One Piece. Itu kena copyright nggak sih? Nah, ini ya berbicara tentang copyright. Jadi sebenarnya kalau kita mengambil beberapa video yang udah pernah dibuat oleh sebuah perusahaan atau sebuah TV gitu ya, biasanya kita masih diperbolehkan untuk mengambil beberapa adegan, beberapa scenes ya. Jadi nggak masalah kalau misalkan kita ambil beberapa potongannya. Yang penting kita nggak upload full videonya gitu. Kalau misalkan episodenya durasinya 20 menit, kita upload 20 menit itu dan kita nggak potong-potong dan kita tetap ambil suara originalnya, nah itu kena copyright. Tapi kalau misalkan kita cuma ambil gambar-gambarnya, adegan-adegannya sedikit-sedikit, nah itu nggak masalah. Itu nggak akan dipermasalahin sama mereka. Cuma ya kadang-kadang kalau misalnya mereka lagi rajin gitu ya nyari-nyari beberapa orang yang menggunakan konten mereka, ya mereka juga biasanya akan take down sih. Tapi sebenarnya nggak masalah bagi YouTube tuh, sebenarnya nggak masalah karena peraturannya emang di YouTube seperti itu. Cuma kalau perusahaan ini emang nggak seneng dan dia nggak mau ada yang ngambil konten mereka, ya mereka langsung bisa dengan seenak jidatnya men-take down video kita gitu ya. Oke, lu udah pernah ada yang di take down berarti video? Udah, gue udah ngalamin banyak sih video gue yang take down tuh. Pertama di take down gara-gara copyright, terus yang kedua gue di take down gara-gara melanggar YouTube ya. Jadi sebenarnya di sini ada dua kenapa video itu bisa di take down. Yang pertama gara-gara kita kena copyright, yang kedua gara-gara kita melanggar pedoman YouTube. Nah, gue dulu pernah Apa itu? pedoman YouTube tuh kayak contohnya kemarin gue pernah bikin konten isinya tuh ada Bitcoin-nya ya. Jadi gue suruh beberapa subscriber gue kalau misalkan mereka mau mendapatkan Bitcoin ya mereka tinggal jalanin di aplikasi ini dan itu, gue bilang gitu kan. Terus itu kena pedoman YouTube tuh karena gue simpan video itu, gue nggak hapus, gue lupa untuk menghapusnya karena YouTube tuh emang baru beberapa belakangan kemarin itu bikin peraturan untuk tidak mengajak para subscribernya mengklik website yang berbau Bitcoin. Nah, makanya gue kena waktu itu dan gue kena pedoman YouTube, kena sekali. Dan itu bikin gue jadi nggak bisa upload selama 1 minggu ya. Bener-bener parah sih itu pedoman YouTube yang itu. Terus kalau copyright sih, gue udah pernah kena sampai berapa kali ya? Sekali-sekali sih biasanya sekali, habis itu habis terus tiba-tiba gue muncul lagi sekali kayak gitu. Tahun ini gue bisa dapet kira-kira 2-3 copyright sih. Jadi misalkan 3 bulan sekali ada. Itu yang di take down copyrightnya? Ya, yang di take down. Oke, mungkin itu aja, kayaknya udah mau 40 menitan nih, ya kan? Yo, ini udah sekarang hampir sudah menunjukkan jam 1 pagi. Gila emang siap-siap nih. Mau sahur mungkin. Kita nih nge-record lagi bulan puasa ya kan. Jadi mungkin kalian bisa dengerin ini saat mau buka puasa atau saat sedang sahur. Buat ngabuburit lah ya. Konten podcast ini kalian dengerin. Mungkin segitu aja dari podcast bersama Boruto Update Channel ini. Kalau misalkan kalian mau request, gue harus ngobrol dengan profesi apa lagi, itu kalian bisa langsung cek aja atau DM ke Instagram gue @rakafirzi atau jepretan.raka untuk ngikutin karya-karya gue juga. Dan bisa follow lu di mana nih, Dris? Bisa follow gue juga di Andris Sanjaya ya. Jadi Andris spasi Sanjaya di IG. Di Instagramnya Andris spasi Sanjaya. Iya betul. Oke, di situ sering ngadain giveaway juga kan? Yoi, rajin sekali ngadain giveaway dan sekarang pun lagi ngadain giveaway karena udah pencapaian 600.000 subscriber. Jadi gue akan bagikan 10 hadiah yang diundi setiap 3 hari sekali ya. Jadi bagi kalian yang mau dapetin giveaway silakan aja langsung ke channel Boruto Update Channel. Oke, salah satunya bisa ditemuin giveaway-nya di sini ya. Ya, betul sekali ya. Salah satunya giveaway-nya bisa ditemuin di channel ini juga ya. Oke, jangan lupa subscribe Boruto Update Channel, juga subscribe channel Rakafirzi ya. Channel ini juga di-subscribe ya kan. Dan kalian juga bisa dengerin podcast ini di Spotify. Untuk kalian yang berlangganan Spotify, tinggal di-search saja podcast 3 pagi. Gambarnya kurang lebih sama yang di YouTube. Di situ juga akan update secara berbarengan. Oke, mungkin sekian untuk podcast ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Kita closing dulu, Dris. Boleh closing lu dong? Closing gue nggak ada, Pak. Wah, ternyata YouTuber yang ini tidak punya closing. Tapi gue punya salam. Oke, gimana salamnya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Shinobi. Oke. 3, 2, 1, closing.